Secara tidak langsung, dosen itu ya menyebutkan dengan kata-kata halus gitu kan, seperti ini nanti materi kita semuanya dari buku ini gitu, atau nanti kita mengerjakan tugas dari buku ini, atau misalkan dari mahasiswa sendiri itu mungkin baru berani menyampaikan hal tersebut ketika sudah ada di semester atas gitu kan, semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DK TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Putri Endayu dalam program Kama, Kata Mahasiswa. Belum mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Pada kali ini kita akan mengulik tuntas tentang kasus seorang oknum dosen menjual buku hasil karyanya sendiri kepada mahasiswa. Untuk itu kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan mahasiswi aktif dari Prodi Psikologi Islam. Sebelumnya Kak, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Iya, perkenalkan Kak, nama saya Hana Septiana. Baik Kak Hana, kira-kira apa kesibukan Kakak saat ini? Kesibukan saya saat ini, saya menjadi mahasiswa aktif di Prodi Psikologi Islam semester 5. Kemudian saya juga sebagai anggota register di UKM Mapala Kencana Meru UIN Monjol Padang. Oh, anak UKM Mapala ya Kak. Nah Kak, menanggapi kasus yang terjadi saat ini dan sempat viral dalam lingkup kampus, yaitu mengenai tentang seorang oknum dosen memaksa mahasiswa untuk membeli buku hasil karyanya sendiri. Apakah benar kasus itu terjadi dan apakah Kakak pernah merasakan hal tersebut? Iya, kalau kejadian itu memang benar terjadi dan secara nyata gitu ada ya di Prodi Psikologi Islam sendiri khususnya. Nah, kemudian saya juga pernah mengalami hal tersebut itu pada saat saya semester 1, semester 2, dan semester 3. Dan menurut saya ini sudah menjadi kultur menahun dan juga terjadi di lintas angkatan di Prodi Psikologi Islam itu sendiri. Nah Kak, berarti karena kayak Kakak bilang tadi kultur menahun itu sudah terjadi dalam lingkup 3 semester ya Kak yang Kakak alami. Nah, untuk dalam jangka waktu 3 semester itu Kak, kira-kira udah berapa buku yang Kakak beli? Kalau buku yang saya beli itu kurang lebih, yang saya ingat itu ada 5 buku. 5 buku ya Kak, 5 buku dengan harga pasti berbeda-beda. Apakah dengan adanya praktik penjualan buku itu Kak dapat membantu proses belajar mengajar atau malah sebaliknya? Nah, kalau misalkan idealnya ketika dosen meminta kita untuk membeli satu buku, itu seharusnya memang ada ilmu yang kita dapatkan dari buku tersebut kan. Apa yang kita dapatkan berarti kita memang mendapatkan ilmu dari buku tersebut. Tapi dalam praktiknya terkadang isi dari buku yang kita beli atau isi dari buku yang dosen tersebut anjurkan untuk kita, yaitu buku yang dosen itu tulis sendiri, itu tuh ternyata tidak sejalan dengan materi-materi yang harus kita pelajari pada semester itu. Nah, sering juga terjadi ketika kita membeli buku itu ternyata buku tersebut tidak pernah dipakai gitu, karena tidak sesuai materinya dengan apa yang kita pelajari, tapi dosen tersebut tetap menyuruh kita untuk membeli buku itu. Nah Kak, untuk menanggapi hal tersebut, ternyata isi bukunya nih Kak nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nanti dari dosennya tersebut, itu ada memaksa nggak kayak teknik marketingnya nih, kayak bilang ini sesuai loh, ini butuh loh dengan itu kita gitu. Kalau misalkan dari dosen tersebut secara eksplisit tidak pernah memaksa, memang tidak pernah secara langsung mewajibkan kita untuk memiliki buku tersebut gitu kan. Tapi secara tidak langsung dosen itu ya menyebutkan dengan kata-kata halus gitu kan, seperti ini nanti materi kita semuanya dari buku ini gitu, atau nanti kita mengerjakan tugas dari buku ini, atau teman-teman nanti akan kesusahan kalau nggak punya buku ini di perkuliahan. Jadi kan itu kan termasuk
cara dosen untuk mendorong kita lah untuk membeli bukunya tersebut. Nah, untuk menanggapi itu juga, kakak selaku anak psikologi Islam nih, itu kan kalau misalkan kita merasa dipaksa untuk itu, apakah ada kayak merasa dari sudut psikologi Islam nih kak, ada kayak merasa tekanan mental karena oknum dosen tersebut? Iya, pasti ada sih, walaupun secara tidak langsung itu, walaupun itu terasanya tuh secara tidak langsung gitu. Soalnya hierarki dosen di sini tuh sangat berpengaruh karena ada ketimpangan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa tadi kan. Ketika dosen meminta kita untuk membeli buku dan dengan iming-iming yang halus seperti tadi, secara tidak langsung ada pikiran atau ketakutan-ketakutan di dalam diri mahasiswa gitu kan. Takut nanti kalau tidak membeli nilainya jelek, takut kalau misalkan tidak membeli nanti merasa tidak mendukung dosen, atau ketika tidak membeli nanti tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik gitu. Nah, itu ada penekanan psikologi yang ada di dalam situ dan mungkin akan berdampak pada diri mahasiswa itu sendiri. Jadi ketika baru mulai masuk semester gitu kan, selain pusing mikirin materi-materi baru, juga pusing gitu mikirin bagaimana cara mendapatkan buku-buku itu. Iya. Terus kak, dengan kayak tadi itu kakak seperti yang kakak jelaskan, itu dapat berpengaruh kepada mentalnya mahasiswa. Untuk itu dari oknum dosennya tersebut, apakah ada toleransi kepada mahasiswa, misalkan nih, Bu, aku belum ada uang untuk beli buku itu gitu. Gimana tanggapan dosen tersebut tentang mengenai beda-bedanya itu tadi, ekonomi mahasiswa? Nah, kalau misalkan di prodi kami sendiri itu dosen memang tidak pernah menanyakan atau tidak pernah secara langsung bertanya, ada tidak mahasiswa yang mungkin tidak sanggup untuk membeli bukunya dengan harga sekian gitu kan. Cuman cara-cara dosen itu untuk mewajibkan mahasiswa membeli buku itu memang diperhalus dan dipermudah gitu. Contohnya saja dengan dosen itu, dia tidak meminta kita membeli, tapi tiba-tiba sudah membagikan bukunya itu kepada kita gitu kan. Terus menjelaskan bahwasanya harga bukunya sekian. Ini bisa dibayar dalam jangka waktu sebulan kalau teman-teman nggak bisa bayar secara langsung. Jadi diminta untuk bayar bertahap. Secara langsung kan itu mewajibkan kan. Hanya seperti diberi keringanan gitu dari dosen. Nah kak, tadi kan kakak bilang nih, di situ ada diberikan unsur keringanan. Tapi ketika sudah diberikan unsur keringanan, ternyata si mahasiswa ini tidak mampu mengikuti apa yang ditargetkan oleh dosen tersebut. Misalkan nggak kebayar nih sama si mahasiswa. Bagaimana respon dosennya, Kak? Kalau respon dari dosennya itu, dosennya akan terus mengingatkan untuk membayar di setiap pertemuan. Seperti nanti disebutkan gitu nama-nama siapa saja yang belum membayar, dan mungkin sejauh ini tuh kalau misalkan ada yang belum bayar akan selalu diingatkan oleh bendahara kelas juga gitu. Jadi lama-lama berangsur-angsur pasti akan membayar semuanya. Oh, berarti kalau misalkan dari sudut pandang psikologi nih Kak, itu kan kalau misalkan orang yang di bawah tekanan terus-terusan dibilang ini belum membayar kayak gitu. Terus gimana cara mengatasinya tuh Kak? Nanti kan ada yang merasa malu mungkin karena belum membayar, cuman berarti emang harus dipaksa membayar. Kalau dipaksa membayar itu enggak, cuman memang dosen karena sudah ada perjanjian di awal kan, seperti saya tidak memaksa teman-teman untuk membeli dan membayar secara langsung gitu, cuman saya memberikan keringanan nih, kalian bisa cicil bukunya gitu. Jadi selama apapun mahasiswanya membayar, yang penting bukunya terjual kepada mahasiswa, maka ya kalau dari dosen-dosen itu beberapa itu nggak apa-apa seperti itu. Oh, berarti masih ada segi toleransinya, tapi yang penting target marketingnya sampai ya Kak. Iya. Dan menurut Kakak nih, jika ada mahasiswa yang tidak membeli buku dari oknum dosen tersebut, apakah konsekuensinya itu besar? Tadi kan sudah diingatkan kayak ini mungkin butuh dibilang butuh kayak gitu kan, padahal sementara realitanya tidak gitu. Dan dari konsekuensinya apakah ada yang kecaman yang lebih berbahaya seperti mungkin mengarah ke nilai atau sebagainya? Kalau misalkan dari di prodi saya sendiri itu nggak ada tekanan yang secara
langsung gitu mengarah ke nilai gitu kan. Tapi dia di prodi saya seperti yang saya katakan di awal tadi, dia memberitahunya secara halus. Kalau misalkan ini tuh buku bahan ajar kita dari sini, buku ini akan kita pakai selama 1 semester gitu. Jadi kalau teman-teman tidak membeli, teman-teman rugi gitu. Kalau teman-teman tidak membeli, nanti teman-teman mungkin akan kesusahan dalam mengerjakan tugasnya gitu kan. Tapi kalau misalkan saya lihat dan informasi dari teman-teman saya di luar prodi saya, itu banyak juga teman-teman yang memang dosennya itu nggak menuntut membeli buku karena kalau nggak beli buku nggak dikasih nilai tinggi gitu enggak. Cuman kalau kalian tidak membeli buku ini, kalian tidak boleh masuk ujian gitu. Nah itu kan secara tidak langsung berpengaruh kepada nilai kita kan. Tapi dosen-dosen itu menutupinya dengan perkataan-perkataan lain gitu, nggak straight to the point gitu. Nah Kak, sejauh ini mungkin dari Kakak sendiri berapa sih presentasi kerugian kita seperti yang dibilang oknum dosen tadi, kita bakal rugi kalau tidak membeli buku tersebut. Presentasi rugi kita tidak membeli buku tersebut berapa? Kalau dibilang presentasi tidak membeli buku tersebut, mungkin 100, nggak bisa bilang 100% juga sih, mungkin ada 80% lah, karena nggak semua dosen itu menyuruh kita membeli buku dan 100% buku itu nggak terpakai. Cuman mungkin terkadang dosen itu ada yang menyuruh kita membeli buku dan ternyata cuma sekitar 2 bab gitu yang kita pakai dari buku tersebut. Jadi kalau misalkan dibilang presentasi kerugiannya mungkin 80%. Dan juga menurut saya kalau misalkan kita memang merasa buku tersebut tidak ada kaitannya dengan pelajaran kita, tapi kalau misalkan kita baca, sebenarnya kan kita bisa dapat ilmu kan. Cuman kembali lagi kalau misalkan ketujuannya itu menurut silabus dari prodi sendiri, kalau misalkan ternyata tidak ada di buku tersebut dan bisa dicari sumbernya dari media lain, gitu untuk apa gitu kan kita beli buku itu. Nah, dari apa yang Kakak sampaikan tadi, kira-kira dari si oknum dosen ini Kak, pernah nggak sih melakukan kayak misalnya bedah buku untuk membahas keterkaitan antara materi dengan buku yang mereka jual? Kalau itu bedah buku seperti itu, beberapa dosen ada yang memang setiap pertemuannya itu diambil dari satu bab yang ada di buku tersebut. Jadi memang kita dalam satu hari itu, satu pertemuan itu membahas khusus satu bab yang ada di dalam buku gitu. Jadi seperti nggak ada referensi lain yang dari luar gitu. Sementara kan mungkin bisa jadi ada referensi lain yang bisa kita ambil dari luar. Nah ada dosen yang seperti itu, yang memang khusus dalam 1 semester itu mempelajari bukunya aja. Tapi ada juga dosen yang ini bukunya, kalian beli, ini penting, tapi ternyata buku tersebut nggak pernah dipelajari, itu ada. Oh gitu Kak, berarti kalau untuk itu sendiri kan ilmu itu fleksibel. Jadi dosen ini juga menerima nggak Kak masukan, misalkan, Pak kita pakai buku referensi ini aja gimana? Ini juga membantu loh untuk perkuliahan kita. Kalau misalkan itu ya, masing-masing dosen itu kan biasanya punya RPS kan. Dari RPS itu kan ada buku rujukan-rujukan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menguasai materi kan. Nah itu ada memang buku-buku rujukannya ditulis. Tapi kan kalau dalam kasusnya dosen yang melakukan penjual belian buku ini, mereka memang mengkhususkan untuk membeli buku mereka aja gitu. Sementara pada kenyataannya yang memang banyak gitu buku-buku lain yang bisa kita gunakan untuk materi dosen tersebut. Oh, berarti si dosen ini cuman menganjurkan yang bukunya dosen itu aja Kak, tanpa kayak banyak loh referensi yang lain gitu, tanpa menerima masukan tersebut. Tapi kalau dibilang ada nggak Kak kayak kolaborasi lah untuk kayak misalkan bisa diambil dari buku ini juga gitu, nggak ada? Ada, dosen itu ada dia menyebutkan buku-buku apa saja yang memang diperlukan untuk pembelajaran gitu. Bisa diambil dari buku ini, bisa diambil dari buku ini gitu. Tapi ya itu tetap diwajibkan untuk membeli bukunya, dijadikan seperti pada awal pertemuan itu seperti seolah-olah dijadikan acuan pertama gitu untuk materi selama 1 semester. Karena untuk memenuhi hierarki tadi ya Kak. Iya. Nah selanjutnya Kak, apakah pihak kampus sudah mengetahui
polemik tersebut? Kalau menurut saya dari pihak kampus sepertinya sudah tahu ya, soalnya ini bukan rahasia lagi gitu. Ini udah jadi hal yang umum terjadi di prodi-prodi gitu, walaupun tidak semua prodi dan tidak semua dosen ya, hanya oknum-oknum tertentu. Tapi pastinya banyak di prodi-prodi lain juga yang melakukan praktik yang sama gitu. Dan pastinya ada juga beberapa siswa mahasiswa yang sedikit-sedikit gitu mulai berdiskusi tentang hal ini. Nggak mungkin kan kalau misalkan dari pihak kampus juga tidak mengetahui hal ini sepenuhnya. Nah Kak, untuk menanggapi ini juga, itu kan tadi ada kayak upaya penyelesaian masalah. Kan kayak dari kita nih, kayak ada himpunan mahasiswa, itu apakah sudah cukup mengayomi untuk menyuarakan hal yang selama ini dibungkam? Mungkin dari mahasiswa sendiri tidak mampu untuk menyuarakan hal tersebut. Baik, kalau soal itu, soal himpunan mahasiswa gitu kan, seperti bidang advokasi yang menyimpan opini-opini seperti itu memang ada di prodi kami. Hanya saja, kalau misalkan dari mahasiswanya untuk di prodi saya rasa itu pasif untuk isu ini gitu. Soalnya, ya seperti yang kita tahu, yang saya bilang tadi, itu kan ada hierarki kekuasaan antara mahasiswa dan dosen. Otomatis mahasiswa itu dia biasanya lebih memilih untuk diam dan menghindari konflik daripada bersuara dan memunculkan konflik untuk dirinya gitu kan. Jadi saya rasa hal ini memang wajar gitu karena sebagaimana kita manusia kan, kalau kita menghadapi ancaman tentu kita takut. Jadi kita lebih memilih untuk menghindari ancaman tersebut, memilih membeli buku dan mengabaikan perasaan-perasaan yang menurut kita tuh mengganjal gitu dari pembelian buku itu. Oh gitu ya Kak. Nah jadi untuk menanggapi ini juga, kayak Kakak bilang tadi, itu kan mungkin dari pihak mahasiswa nih, itu kan kayak takut menyuarakan haknya sendiri ya Kak. Cuman kayak ada nggak sih Kak mungkin dari si mahasiswa mengingatkan temannya yang lain kayak, sepertinya kita harus deh menyuarakan ini, sepertinya kita harus deh tidak membungkam tentang ini agar tersampaikan apa yang kita rasakan. Kalau untuk itu ada pastinya ada. Saya juga saat semester 1, semester 2, semester 3 itu kan santai-santai saja melakukan hal itu karena dulu saya juga masih peralihan dari siswa menjadi mahasiswa gitu kan. Saya merasa hal tersebut adalah memang ini adalah hal yang wajar, ini adalah hal yang mungkin dibutuhkan untuk menjadi seorang mahasiswa gitu. Terus ini adalah hal yang harus saya lakukan untuk mendapat pengakuan dari dosen saya gitu kan. Tapi kan lama-kelamaan setelah saya berdiskusi dengan teman-teman gitu, ternyata banyak yang merasa ini tuh seharusnya nggak kayak gini loh gitu. Diskusi sama teman-teman prodi lain, ternyata mereka menemukan hal yang sama. Lama-lama kan kami sadar kalau misalkan ternyata hal ini tuh salah gitu. Dan tidak etis juga rasanya kalau misalkan pendidikan itu dijadikan komersil gitu kan. Ada penjualan dengan profit pribadi, tapi di dalam dunia pendidikan itu kan merasa tidak etis. Jadi ada banget gitu perbincangan-perbincangan dan diskusi seperti itu di antara mahasiswa. Berarti kayak emang sejauh ini kayak dari mahasiswa sendiri pun ke dosennya emang bungkam sebungkam-bungkam itu ya Kak, emang nggak ada bilang, Pak ini emang seperlu itu atau bisa diganti opsi lain atau gimana? Iya, misalkan dari mahasiswa sendiri itu mungkin baru berani menyampaikan hal tersebut ketika sudah ada di semester atas gitu kan, semester 4 atau semester 5, mempertanyakan ini sebenarnya bukunya diperlukan banget atau enggak gitu kan. Ketika semester 1, semester 2, semester 3 nggak berani gitu. Dan menurut saya yang menjadi korban memang kebanyakan semester bawah gitu. Dan kalau ada pun di semester atas mungkin memang dosennya ini yang terlalu memaksa banget lah gitu untuk membeli buku. Nah, dari Kakak bilang tadi itu kan harganya, dari segi harga. Apakah dari oknum dosen tersebut tidak mempertimbangkan lagi nih kondisi ekonomi mahasiswa kan beda-beda tuh ya Kak. Mungkin ada sebagian yang mampu dan sebagian yang nggak mampu. Kira-kira tarif harga untuk satu buku itu Kak, apakah affordable di kantongnya mahasiswa? Kalau dibilang affordable sih, ya saya sendiri merasa nggak affordable banget ya kan.
Soalnya yang kita tahu gitu, buku dari dosen otomatis harus beli yang asli gitu kan, karena itu juga merupakan karya mereka sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa diberikan pilihan, memang harus membeli dengan harga segitu. Kisaran harganya tuh ya 70.000 sampai 120.000, 150.000 gitu lah kalau misalkan untuk buku dosen itu sendiri. Dan dosen-dosen sepertinya juga tidak pernah gitu menanyakan apakah mahasiswa ini mampu atau tidak untuk membeli bukunya gitu kan. Padahal ya seperti kata kakak tadi kan, setiap mahasiswa memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda. Berarti gimana tanggapan kakak mengenai dosen? Dia kan oknum dosen tersebut kan berasal dari orang psikologi nih. Terus dia otomatis nggak mempertimbangkan aspek psikologi mahasiswanya. Kalau dari saya sih mungkin kalau dosen dibilang tidak mementingkan aspek psikologi mahasiswanya, saya juga nggak tahu ya kalau misalkan hal itu. Mungkin mereka merasa bagaimana caranya buku mereka ini habis terjual aja gitu. Jadi kalau misalkan itu dari sudut pandang dosennya, saya nggak tahu kalau dari sudut pandang dosennya. Berarti ya kak, kewajiban membeli buku ini itu nggak pertama kali terjadi. Sepertinya menurut kakak presentasi akan terulang lagi untuk generasi berikutnya itu apakah masih ada atau akan berhenti di kakak aja? Kalau misalkan di generasi seterusnya, saya rasa akan terus ada. Soalnya praktik ini bukan cuma dari saya saja, tapi dari angkatan atas saya, angkatan bawah saya, adik-adik tingkat saya, itu pun merasakannya sampai saat ini. Berarti kakak udah merasakan nih, otomatis kakak juga nggak mau dong adik-adik kakak berikutnya merasakan hal yang sama gitu. Kira-kira solusi terbaik apa yang kakak akan lakukan dan harapan kakak untuk kedepannya mengenai kasus ini? Kalau solusi dan harapan itu, saya harap mahasiswa itu bisa lebih aktif lagi gitu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya dan sadar kalau misalkan kita sebagai orang yang dididik gitu juga memiliki hak. Kita bukan cuma objek yang bisa diam saja gitu kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan peraturan yang sebenarnya, tapi kita juga sebagai subjek, orang yang bisa berpikir dan bisa melakukan perlawanan-perlawanan ataupun melakukan hal-hal lainnya, yaitu pokoknya berpikir secara merdeka lah gitu kan. Dan saya harap kalau dari mahasiswanya itu mulai berpikir kritis, memiliki kesadaran kritis untuk mengangkat hal-hal seperti ini gitu. Dan kalau misalkan dari kampusnya sendiri, harapan saya sederhana aja untuk mengembalikan kampus itu kembali menjadi tempat belajar, bukan tempat berdagang, dan juga mengembalikan kampus untuk sebagai tempat tumbuh, bukan hanya tempat tunduk terhadap dosen. Dan juga kalau misalkan perubahan-perubahan seperti ini harus dimulai dari suara mahasiswa, kampus harus tetap membiarkan suara mahasiswa itu lantang. Oke kak, dengan kasih kak dari penjabaran kakak yang sudah sangat panjang tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwasannya kita selaku mahasiswa seharusnya dapat mampu menyuarakan hak kita sendiri, bukan malah menjadikan diri kita sebagai objek untuk dosen itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya tadi, Sobat DKTV, kasus yang terjadi di psikologi Islam, bahwasanya sang oknum dosen melakukan praktik jual beli buku untuk memaksakan kehendaknya agar buku itu laris terjual. Nah Sobat DKTV, sekian dulu perbincangan kita pada program kali ini. Jangan lupa saksikan program lainnya di YouTube DKTV Win IB Padang. Saya Putri Endayu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.